lovely people, balik lagi ke YouTube channel aku. Dan kali ini aku mau bahas soal cacar monyet. Udah pada denger apa itu? Apa bedanya ya sama cacar air? Duh, apalagi sih nih ya. Gitu ya rasanya ya. Kok penyakit makin banyak aja sih? Dan rasanya makin aneh-aneh nih. Tahu nggak sih kalau penyakit cacar monyet ini tuh sebenarnya zaman dulu udah pernah mewabah juga. Tapi ternyata belakangan ini muncul lagi. Padahal kita kira, wah udah nggak ada nih penyakitnya. Kemarin tanggal 3 Juni 2022 ya, CDC yakni Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat ini mengatakan kalau sudah lebih dari 700 kasus cacar monyet secara global. Wow, termasuk 21 diantaranya tuh adanya di Amerika Serikat. Padahal tadinya nggak pernah nih ada di situ. Ya, biasanya tuh umumnya terbatas di Afrika Barat dan Tengah. Tapi kasus ini juga udah dilaporkan di Eropa sejak bulan Mei dan jumlah negara yang terkena dampaknya terus bertambah sejak itu. Bahkan sampai di Kanada ini juga sudah dirilis angka terbarunya, yakni per hari Jumat tersebut sudah ada 77 kasus yang dikonfirmasi dan hampir semuanya terdeteksi di Provinsi Quebec. Wah, awalnya nih ya sempat dikira penyakit ini itu muncul lagi karena diakibatkan oleh penularan seksual. Karena 16 kasus pertamanya termasuk di antara orang-orang yang diidentifikasi sebagai pria yang berhubungan seks dengan pria. Namun, menurut laporan terbaru dari CDC, 14 kasus lainnya dianggap terkait dengan perjalanan. Dan bahkan ada kasus di Amerika Serikat yang tidak memiliki hubungan perjalanan atau tidak diketahui bagaimana sih sebenarnya mereka bisa sampai terinfeksi. Jadi ternyata bukan diakibatkan oleh penularan seksual, meskipun penyebaran awalnya mungkin terkait dengan festival homoseksual yang ada di Eropa. Tapi faktor penularan utamanya adalah kontak dari kulit ke kulit, skin to skin, yang dekat dengan seseorang yang menderita cacar monyet ini. Nah, berita baiknya sih, semua pasien sudah dalam tahap pemulihan atau telah pulih dan tidak ada kasus yang fatal. Nah, sebagai informasi, cacar monyet ini adalah penyakit langka yang disebabkan oleh infeksi virus yang ditandai dengan adanya bintil bernanah yang ada di kulit. Dan cacar monyet atau monkeypox ini pertama kali muncul di negara Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. Dan pada awalnya penyakit cacar monyet ini memiliki gejala yang serupa dengan cacar air, yakni adanya bintil berair. Tapi virus penyebabnya berbeda. Si cacar monyet ini disebabkan oleh virus namanya monkeypox, yakni virus yang termasuk dalam kelompok orthopox virus, di mana virus ini merupakan penyakit yang dapat menular dari orang ke orang. Tetapi sumber utamanya adalah hewan pengerat dan primata, seperti monyet, tikus, atau tupai yang terinfeksi. Nah, penularan dari virus monkeypox sendiri ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi, misalnya dengan cara digigit. Nah, penyebaran antar manusianya bisa terjadi melalui apa? Percikan liur atau droplets nih yang masuk melalui mata, hidung, dan mulut atau luka di kulit. Wah, kita berhadapan dengan penularan dari droplets lagi nih ya. Dan penularan ini sebenarnya juga tadi seperti di awal saya sudah bilang, bisa terjadi melalui benda yang terkontaminasi, kemudian skin to skin contact juga ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang terinfeksi karena seperti pakaiannya pun bisa menularkan ke orang lain. Namun tenang, penularan antar manusia membutuhkan kontak yang cukup lama. Kalau gejala awalnya nih cacat monyet ini dapat berlangsung biasanya sih selama 1-3 hari ya atau lebih gitu ya. Nah setelah itu ruamnya tuh akan muncul biasanya di wajah dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Mulai dari lengan, tungkai gitu ya. Dan ruam yang muncul ini akan berkembang dari bintil berisi cairan kemudian jadi berisi nanah. Terus pecah deh, kemudian berkerak. Nah kemudian menyebabkan seperti borok gitu ya di permukaan kulit. Dan infeksi penyakit ini berlangsung 5-21 hari dengan gejala demam, letih, lemas, menggigil, sakit kepala, nyeri otot. Dan adanya yang khas nih pembengkakan kelenjar getah bening. Ya biasanya ditandai dengan apa? Penonjolan nih di leher, di ketiak, di selangkangan gitu ya. Makanya
Kalau sampai merasakan gejala-gejala yang menyerupai hal tersebut, segera periksakan diri ke dokter. Kalau misalnya ragu-ragu, ada bintil nih, termasuk cacar apa ya? Jangan disepelekan, karena kadang-kadang suka dianggap cacar air, nanti juga sembuh sendiri. Nah, meskipun penyakit ini sembuh sendiri, tapi hati-hati, karena kalau ternyata ini cacar monyet, bintil berair yang seperti cacar air itu nanti kan bisa berubah menjadi nanah, ya, jadi berbahaya. Dan kalau punya riwayat nih, misalnya kontak dengan primata atau monyet, atau tupai misalnya, ya kan, atau baru berpergian ke negara yang banyak terjadi kasus cacar monyetnya. Nah, ini segeralah periksakan diri. Kalau masih di tahap awal gitu ya, dokter tentunya akan menanyakan riwayatnya. Mungkin riwayat berpergian atau kontak dengan penyebab penularannya. Nah, kemunculan ruam perlu diingat nih ya, belum tentu ini udah pasti cacar monyet gitu ya, karena banyak kan diagnosis bandingnya, kemungkinan penyakit lain tuh ada juga nih yang mirip-mirip seperti itu. Oleh karena itu, dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk melihat beneran nggak nih virus cacar monyet ini ada di dalam tubuhnya. Jadi harus lakukan tes apa? Tes darah, bisa swab tenggorokan juga, bisa biopsi kulit dengan ngambil sampel di jaringan kulitnya untuk diperiksakan di bawah mikroskop. Sampai saat ini memang belum ada sih pengobatan yang spesifik untuk cacar monyet. Dan penyakit ini umumnya tuh hanya menimbulkan gejala ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya dalam 2 hingga 4 minggu. Dan memang penyebaran ini seperti sudah banyak jurnal-jurnal yang mempublikasikan ya bahwa penyebaran cacar monyet dapat dicegah dengan vaksin cacar loh atau smallpox. Nah, sementara itu udah ada sih beberapa negara yang menggunakan namanya tecovirimat ya untuk mengatasi cacar monyet. Jadi obat ini itu bekerja dengan menghambat si virus cacar monyet ini berkembang biak dan menyebar ke orang lain. Namun tentunya penggunaannya masih terbatas ya. Dan perlu diketahui kalaupun ada yang sampai terinfeksi, ini tetap harus mendapatkan perawatan, dan perawatannya di mana? Di ruang isolasi. Karena apa? Supaya nggak menyebar lagi penyakitnya ya, dan harus mendapatkan pemantauan dari dokter. Jadi meskipun dia sembuh sendiri dan memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi gitu ya, tapi kita mesti hati-hati karena penyakit ini tetap aja ada resiko timbul komplikasi. Nah, biasanya resiko ini lebih tinggi pada anak-anak yang punya daya tahan tubuh yang lemah. Terus buat orang-orang yang belum pernah mendapatkan vaksinasi nih, vaksin cacar ya segala macam belum pernah, biasanya resikonya lebih berat. Atau orang yang pernah tinggal di daerah yang endemis atau yang punya sanitasi buruk ya. Dan kalau sampai terjadi komplikasi, yang ditakutkan adanya infeksi bakteri sekunder gitu ya, kemudian di paru-paru bisa terjadi radang otak atau ensefalitis sama keratitis atau infeksi kornea. Nah, makanya yang paling penting adalah pencegahan. Nah, gimana caranya kita bisa terhindar dari penyakit cacar monyet ini? Pertama adalah menghindari kontak langsung. Kontak langsung dari apa? Orang yang sedang terinfeksi dan dari hewan-hewan primata atau pengerat seperti monyet, tupai, tikus, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang bisa kita lakukan sehari-hari adalah ya menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Seperti apa? Rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau kalau nggak ada bisa pakai hand sanitizer. Terutama saat sebelum kita makan, mengolah makanan atau memasak, sebelum menyentuh-nyentuh mata, hidung, dan mulut, atau sebelum kita membersihkan luka. Kemudian apalagi? Bisa menghindari berbagi penggunaan alat makan dengan orang lain ya, dan tidak menggunakan barang yang sama dengan orang lain. Jadi kita harus hati-hati, kita belum tahu apakah orang itu terinfeksi atau tidak ya. Kemudian menghindari kontak dengan hewan liar atau mengkonsumsi dagingnya. Jadi kalaupun ingin mengkonsumsi daging-daging harus dimasak terlebih dahulu hingga matang ya. Kemudian tadi saya juga sempat kasih sedikit bocoran bahwa ternyata vaksin
cacar yang ada selama ini juga bisa bermanfaat. Nah, untuk mencegah penularan cacar monyet ini ya, nanti juga akan bisa diberikan vaksin smallpox ya, terutama saat ini kepada para petugas medis dulu nih ya yang merawat pasien-pasien tersebut. Nah, tentunya selain vaksin juga kan penggunaan alat pelindung juga penting sekali. Nah, kalau Anda juga punya hewan peliharaan yang diduga terinfeksi virus cacar monyet, segera hubungi dokter hewannya dan jangan dibiarkan malah berkeliaran. Dan penting sekali untuk menjaga kebersihan selama kontak dengan hewan peliharaan tersebut. Ya. Kalau misalnya kita pengen tahu gejala cacar monyet emang pada hewan apa sih? Ya, ada demam juga di hewannya, ada batuk, ada mata merah, ada hidung berair, hilang nafsu makan, muncul ruam juga atau bintik merah-merah di kulitnya dan bisa aja bulunya rontok. Nah, itu tadi ya gambaran dari cacar monyet dan semoga kita semua tetap sehat. Indonesia bisa terbebas dari virus ini, nggak masuk ke sini dan semuanya tetap terjaga kesehatannya, termasuk hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat.